Di actionin kita sih. Kayak apa gitu ya? Iya kayak berasa lagi syuting film Iya gitu. benar-benar. Halo, salam kenal Ci. Hai, salam kenal juga. Welcome di Fish Talk, Fakultas Ilmu Seni Talk. Buat yang gak tahu nih teman-teman, Fish Talk itu persembahan podcast dari fakultas kita Ci. Siap, Gitu. mantap. Dan kebetulan kita lagi, akhir-akhir ini lagi ngobrolin banyak tentang vokal departemen. Dan salah satunya juga Zizi kan dosen kita. Betul. Di vokal departemen. Tell us a bit about yourself dong Ci. What do you wanna know? Nama, umur, terus kayak whatever. Umur gak usah kali ya. Umur gak usah, oke. Aku Biar stay young forever ya, Ci. Betul. Biar aku dan Tuhan aja yang tahu ya kan. Benar. Namaku Andrea Miranda. Aku penyanyi, pemain musikal, guru juga. Jadi kemana-mana lah ya. Pada dasarnya sih aku musik tuh udah jadi bagian yang bisa dibilang paling signifikan kali ya dari hidup aku ya. Jadi apapun yang bisa aku lakukan lewat musik, aku pasti lakukan gitu. Wow, tadi Cici bilang musikal, itu berarti Cici Broadway ya? Teater musikal, Teater musikal ya? Apakah itu udah dari kecil Cici teater musikal atau gimana sih? Kalau professionally-nya sih dari 2009 ya. Cuman kalau exposure-nya terhadap musikal aku rasa mungkin anak-anak angkatanku itu banyak nonton film Disney waktu kecil. Itu kan sebenarnya adalah salah satu format teater musikal ya, hanya dalam bentuk film animasi gitu kan. Jadi sebenarnya exposure-nya pertama dari situ, lalu dari nonton film kayak Sound of Music, orang pasti banyak banget yang udah pernah nonton tuh kayaknya yang paling terkenal lah ya, aku bisa bilang film musikal paling terkenal. Dari situ sih awalnya dari kecil sebenarnya, cuman baru benar-benar terjun professionally manggung itu 2009. Wah, 2009. Gitu, 2009. Waktu itu di mana manggungnya kalau boleh tahu? Jadi 2009 itu ada sebuah production namanya Art Suara yang aku bisa bilang dia membangkitkan lagi ya. Sebenarnya Indonesia tuh dengan format teater musikal tuh sebenarnya nggak seasing itu buat kita. Betul. Kalau misalnya kita lihat kayak Wayang Orang Barata misalnya. Itu kan adalah sebuah format yang 11-12 ya konsepnya, hanya tradisi gitu. Betul. Tapi bahwa kemampuan mereka berakting, menari, menyanyi itu udah satu paket, mendarah daging itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Betul. Dan latihannya juga jadi nggak susah kan, karena gitu. udah ada background itu. Betul. Jadi di tahun 2009 itu Art Suara Production membuat sebuah pertunjukan yang diambil dari cerita Galih dan Ratna, Gita Cinta dari SMA, mungkin pernah dengar? Oke, ya pernah dengar. Jadi betul. Nah, jadi itu diambil dari cerita itu. Judulnya Gita Cinta The Musical 2009. Kita pentasnya 2010 awal tapi mulai latihannya dari 2009 akhir. Nah di situ aku ikut audisi dan lolos. Itu pertama kalinya aku kerja professionally di dunia teater musikal gitu. Terus Cici di situ berperan sebagai ensemble member. Jadi aku supporting cast di situ pertama kali. Supporting cast. Terus selanjutnya abis itu kan orang mulai banyak bikin gitu ya, mulai aware gitu, karena sebenarnya dari Indonesia dulu pernah bikin format operet, musikal tuh sebenarnya udah pernah bikin, cuman hanya dormant ya, kayak dalam berapa tahun tuh nggak pernah ada produksi sampai akhirnya di 2009 akhir menuju 2010 awal itu ada si Gita Cinta. Dari situ ada Bang Joko Anwar bikin on road musikal, itu aku ikut audisi juga. Lalu ada Laskar Pelangi, terus dari situ kan mulai banyak ya, dari situ ya setiap kali ada audisi aku pasti coba ikut. Kalau itu yang aku ingat itu ada projectnya Sherina yang Petualangan Sherina dulu kan, Sherina. Film juga itu kan sempat ada gitu, dan maksudnya it's a really good production gitu ya. Tapi kemudian lama nggak ada, baru ada lagi nanti lama nggak ada gitu kan. Di sini tuh selalu kayak gitu. Nah akhirnya aku merasa sih dalam 12 tahun, ya 13 tahun terakhir lah ya, dari 2009 akhir itu mulai lebih konsisten orang bikin. It's still a growing industry, belum bisa dibilang ada industrinya juga sebenarnya karena masih balita lah ya gitu. Tapi udah mulai setiap tahun kamu pasti akan menemukan musikal. Beberapa pertunjukan dalam satu tahun gitu. Itu udah bagus banget sih for a start. Sampai gitu. Sekarang berarti sampai sekarang. Cici ngajar di UPH dari kapan sih? Aku itu pernah ngajar di sini mulai 2012, tapi hanya setahun atau 2 tahun. Abis itu aku
pergi sekolah dulu, studi dulu, balik lagi mulai 2000 berapa ya? 2016 atau 17 gitu. Oke, either or ya? Iya. Kayaknya ya. Yakinnya yang mana nih? Saya nggak yakin dua-duanya. Oke. Pokoknya sekitar 2016 atau 2017 gitu. Masuk lagi sampai hari ini. Sampai hari ini. Oh, jadi sempat jeda dikit gitu ya di tengah-tengah. Oke. Pas awal-awal masuk UPH, what do you think about our students di vokal department ini? Maksudnya kesannya Cici dengan anak-anak vokal pada zaman itu kan ada dua nih Ci. Yeah. Sempat yang pertama sama yang batch kedua gitu kan. Iya, yeah. Dan sempat gitu. Akunya sendiri jadi student kalau di UPH kan. Oke. Oh, dulu Cici aku anak UPH juga, alumni UPH juga. Vokal juga Ci. Vokal juga. Dulu berarti masuknya di kontemporer. Di klasikal dulu belum ada kontemporer. Dulu di klasikal. Belum ada kontemporer dulu pas aku masuk. Only klasikal. Jadi aku agak mungkin lebih banyak mempelajari kayak perbedaan antara generasiku waktu aku jadi student dengan generasi anak-anak sekarang. Nah. Karena cukup, walaupun bisa dibilang sebenarnya kan jauh banget enggak juga ya. Iya. Tapi aku melihat ada perbedaan yang signifikan dari pola pikir, how they upbringingnya anak-anak beda gitu sama angkatan aku gitu. Jadi itu sih mungkin yang aku butuh waktu untuk mempelajari kayak kebiasaannya seperti apa dan bagaimana approach-nya yang paling efektif gitu loh untuk anak-anak. Karena gitu. mengajar kalau yang berangkat dari students pasti mindsetnya kan masih aduh ke bawah-bawah dulu kemarin-kemarinnya students gitu kan, sekarang malah ngajar. Iya kan yang paling susah adalah ekspektasi kita sebagai students. Tapi kan orang beda-beda ya. Betul. Approach sama anak-anak aja di angkatan yang sama orangnya beda, bisa jadi pola ngajarnya aja beda. Beda ya. Gitu. Jadi yang paling buat aku butuh waktu adalah memanage ekspektasi. Sebagai guru kita juga punya target si murid, gue pengennya udah bisa A, B, C, D misalnya gitu ya. Tapi kita mesti menyesuaikan dengan capability muridnya. Nggak semua murid daya tangkapnya cepat, which is normal gitu. Iya, setiap orang beda-beda. Tapi kita sebagai gurunya harus bisa menyesuaikan ekspektasi kita terhadap si murid di lapangan gitu. Itu yang kalau menurut aku sebagai guru satu yang paling aku pelajarin banget sih. Gitu. Waktu kuliah sih tipe murid yang kayak gimana sih? Tipe murid yang ambisius. Oh, ambisius. Oke. Maksudnya ambisius tuh ambisius tapi not bad loh sih. Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya aku kuliah, tergantung dari mata kuliahnya ya. Maksudnya kita nggak bisa bohong lah. Pasti akan ada mata kuliah yang lo kayak agak-agak, aduh kalau bisa ambil mata kuliah ini gue gak akan ambil. Iya kan? Kita nggak mungkin 100% selalu tertarik sebegitunya dengan semua mata kuliah yang kita pelajari. Itu normal ya. Tapi untuk mata kuliah yang aku benar-benar suka kayak maksudnya kayak misalkan major vokal lah gitu. Yang sekarang juga aku ngajar major vokal. Itu cukup ambisius. Jadi karena aku merasa ini adalah major instrumenku. Jadi if I'm not the best at this major instrument, gimana mau best di yang lain gitu. Karena ini kan kalau instrumen mayor tuh pegangan kita nomor 1 kan. That's what we identify as gitu loh. Kalau misalnya majornya vokal ya berarti identify as vocalist. Gitu. Jadi sebisa mungkin ya aku memaksimalkan kapasitasku gitu di dalam si major vokal ini. Pada waktu itu kan memang seperti yang tadi aku bilang hanya ada klasikal ya, which is itu bukan genre yang biasa aku pelajari juga. Jadi pas masuk UPH, that was the first time I learn classical music gitu. Classical singing, bukan classical music ya, classical singing. Jadi itu juga adaptasinya cukup lama. Tapi ya aku merasa bahwa ini sesuatu yang baru yang belum pernah aku pelajari gitu. Keluar dari comfort zone adalah sesuatu yang wajib dijalani kalau kita mau excel at something, anything for that matter gitu ya. Dan berkembang juga gitu. Kalau misalnya kita gak mau step out of our comfort zone, sampai kapan juga ya kita akan di situ-situ aja. Gitu. Benar. Jadi aku berusaha untuk selalu embrace tantangannya. Stres pasti ada momen dimana kayak aduh Bu Delima aku nggak mau gitu, nggak mau nyanyi lagu ini gitu kan, karena aku merasa kayak ini susah banget Bu lagunya gitu. Tapi tugasnya dosen kan memang bukan tugasnya dosen, perannya dosen adalah untuk nge-guide kita sesuai dengan apa yang dia rasa bisa atau tidak bisa dilakukan oleh si murid gitu. Jadi perannya Bu Delima buat aku
berarti banget karena beliau menaruh kepercayaan terhadap aku sebagai muridnya untuk bisa nge-push boundariesnya gitu. Kayak coba deh gitu, nggak apa pelajaran aja dulu, mau stres mau nanti hasilnya seperti apa, ya nanti kita lihat, tapi maksimalkan dulu effortnya gitu. Jadi itu yang membuat aku jadi terbiasa untuk oh ya udah apapun yang aku harus jalanin, aku harus jalankan to my maximum capacity. Gitu. And also ability. Benar, karena ya kita juga mesti tahu ya kita yang paling utama tuh adalah tahu limitasi kita gitu. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita tidak bisa lakukan, apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol gitu. To me that sounded like kayak Cici passionate bukan ambisius. Tapi ambisius terhadap nilai juga. Jadi kayak gitu? Pokoknya nilai harus bagus. Kalau major tuh nggak boleh boleh di bawah A. Gitu. Oh wow. Ambisius kan? Itu ambisius. Tapi itu lebih ke you set your target high gitu kan berarti. Iya. Dan pada saat itu berarti ada kebiasaan yang terbentuk kalau emang I have to make this the highest that I can get gitu kan. Iya. Pokoknya sampai mentok deh. Mentok deh. Tapi nanti hasilnya gimana ya udah diserahkanlah kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Cuman kalau misalkan jangan sampai nyesel karena nggak melakukan yang paling maksimal. Prinsipnya cuma gitu doang. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan semua yang kita bisa terus gagal, at least we know that we tried our best. Tapi yang paling nyesek adalah nyesel because we didn't try our best. Karena kalau misalnya udah selesai, baru nyeselnya berasa gitu ya. Karena kenapa kemarin gini ya. Tapi kalau misalnya kemarin udah begitu dan tetap nggak bisa, then we can reflect on it. Apa yang bisa kita pelajari lebih jauh lagi, apa yang sudah dilakukan dengan maksimal dan apa yang belum gitu. Jadi kayak tambal sulam gitu loh jadinya. Benar. Dan itu penting banget ya untuk sebagai seorang performer dan edukator juga untuk keep on growing. Iya. Karena teknik itu juga selalu berkembang aku ngerasanya. Kayak teknik yang aku pelajari 10 tahun lalu mungkin berbeda dengan yang aku pelajari sekarang. Dan kita sebagai dosen juga harus terus mengikuti perubahan itu gitu. Teknik macam-macam. Kadang-kadang kita juga mempelajari teknik ada yang buat kita nggak works. Tapi buat students works mungkin perfectly, bisa aja gitu. Jadi buat aku juga penting ya untuk edukator tuh terus belajar terus gitu. Ngelihat perkembangannya seperti apa, style nyanyi orang beda-beda. Kalau dulu mungkin tahun 90-an mungkin semua ingin sound like Ruth Sanaya. Sekarang mungkin di 10 tahun lalu semua orang pengen kayak siapa lah gitu. Mungkin 5 tahun lalu semua orang pengen kayak Raisa. Lalu sekarang semua pengen kayak Billie Eilish. Itu kan sebuah perubahan yang memang kita nggak bisa kontrol. Memang tendensi orang seperti itu. Kalau ngefans otomatis referensinya jadi segmented gitu kan. Betul. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana mereka bernyanyi gitu kalau di bidang vokal specifically gitu. Dan itu kan sesuatu yang ya harus kita sesuaikan gitu. Kita gak bisa bilang bahwa enggak kamu gak boleh nyanyi kayak Billie Eilish, kan gak bisa gitu juga ya. Semua orang punya style sendiri-sendiri gitu. Jadi itu juga sesuatu yang harus kita bisa arahkan lah ke murid-murid gitu. How do you keep yourself updated Ci di dunia vokal? Keep on doing workshop. Kayak misalnya kalau ada orang yang kasih workshop baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, coba ikut. If there's anything yang kita merasa kita belum pernah terekspos, misalnya teknik ABC gitu ya, ada teknik yang memang di klasik juga itu juga udah banyak banget gitu metode yang dipakai. Kalau misalnya aku udah mempelajari A tapi B belum, ya mungkin pelajari teknik yang B and see what it's all about. Coba praktekkan. Aku yang rasain sendiri pengaruhnya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Kalau itu works buat aku, ya aku akan coba ke murid-muridku. Kalau misalnya buat mereka works, good. Kalau enggak, okay, let's find something else. And then I have to look for something else, gitu kan. Whether itu cocok apa nggak cocok buat aku gitu. Oke, berarti case by case gitu case ya. Case by case. Terus dari segi industri musiknya juga didengerin terus ke musik yang baru seperti apa. Sehingga jadi aku jadi tahu cara nyanyi anak 2020-an tuh kayak gimana gitu. Karena yang 2000, 2010, 2020 beda-beda semuanya gitu stylenya. Kita soalnya juga udah masuk dekade baru juga kan sih. Iya ya, makanya. 2020 diawali dengan COVID gitu. Benar itu benar banget gitu. Jadi dan itu juga apa ya,
cara menghadapi murid secara psikologis juga beda-beda jadinya. Beda-beda benar. Yang tadinya terbiasa online terus transisi udah mulai onsite. Atau kan, sebelumnya dari onsite menuju online. Oh iya. Lalu dalam setahun 2 tahun mereka harus terkungkung di rumah, semua orang pasti ada pengaruh psikologisnya dong. Iya benar. Ngadepin pandemi ini beda-beda tapi ada gitu. Dan itu ya terlihat gitu pengaruh perbedaannya sehingga approach kita juga jadi beda. Ada cerita gak sih pas lagi transisi dari yang tadinya onsite terus ke online? Sebenarnya sih adalah kesulitannya. Which is ini semua yang pasti mengalami adalah kesulitan teknis ya. Kayak maksudnya internet kita tahu sendiri nggak selancar di luar negeri. Atau mungkin dibilang parah banget juga enggak sih, cuman masalah adaptasi aja ya. Kalau misalnya kayak kita dulu kalau vokal tuh kan soalnya very physical ya. It's a very physical instrument, it's in our body, very specific gitu. Jadi tiap orang akan punya kendala yang berbeda-beda, style yang berbeda, tone yang beda-beda yang ditentukan oleh build badan kita gitu. Jadi kayak misalnya aku punya badan seperti ini dengan orang yang badannya lebih kecil atau lebih besar pasti beda betul gitu. betul. Gak ada orang yang punya suara sama persis. Tuh gak ada. Pasti ada bedanya. Dan itu very spesifik sehingga kalau misalnya ngajar online dengan segala kapasitasnya video call meskipun pilihannya sudah semakin banyak dibandingkan dulu hanya 1-2 gitu ya. Sekarang udah makin banyak mau pilih lewat apa aja bisa, tapi ada alteration dari soundnya yang kita tangkap. Di in our end ya sebagai si dosennya pun kalau kita nyontohin si muridnya juga akan mendengar sound yang berbeda juga gitu kan. Bener. Itu yang susah. Karena kita nggak bisa benar-benar memprediksi apakah misalnya projectionnya udah oke belum sih, kita nggak bisa nilai karena how do we know gitu, karena soundnya udah ke-alter gitu. Jadi sehingga di awal-awal banyak penyesuaian atau ya si dosen juga harus get creative on how can we assess their progress sebaik mungkin gitu, sehingga muncullah video submission misalnya. At least that's what I do ya, kayak misalnya selama pandemi ini dan aku yakin ini pasti dilakukan oleh banyak guru-guru lain adalah minta si murid untuk ngerekam. So kirim video mereka perform lagu yang sedang dipelajari, so we can actually hear it clearer gitu, ngelihat posturnya, lalu projectionnya, semuanya jadi lebih jelas dibandingkan kalau kita harus lewat video call. Betul, gitu. Karena kan kalau dari Zoom misalnya dia udah nyampe frekuensi tertentu akan hilang kan suaranya. Benar. Hilang atau malah jadi peak gitu kan. Peak ya. Kita nggak bisa dengar projectionnya gitu. Everything sounds okay gitu, tapi ketika di video ternyata yang kemarin kupikir oke, ternyata berarti emang soundnya yang kalter. Jadi yang hal-hal seperti itu yang masih di-adapt lah selama kita pandemi. Gitu. Berarti keren juga ya ada apa ya, Cici jadi ada arsenal baru untuk mengajar di dalam era baru ini. Harus. Itu yang dites buat dosen atau guru dimanapun berada adalah kemampuan adaptasi. Adaptasi benar. Sama how creative can you get untuk membuat si anak ini terus berkembang, minat. Minat, oke. Karena jenuh itu pasti. Apalagi? Tapi kayak how to keep them always on their feet and then kayak wanna try something new. Terus-terusan kayak gitu. Karena kan it's very easy ya ketika kamu tiba-tiba harus ada di rumah terus nggak bisa kemana-mana. Kan awal-awal tuh beneran kayak even to step outside of the house, kamu tuh ada rasa kayak kalau aku keluar rumah aku akan terekspos dengan virus ini, kan ada rasa itunya gitu. Ada ketakutannya gitu. Mungkin sekarang itu udah jauh berkurang setelah 2 tahun. Tapi di bulan-bulan pertama, 6 bulan pertama deh. Itu kan such a pressure gitu ya. Ketika semua tiba-tiba harus ganti. Tiba-tiba harus ganti metode gitu. Gimana caranya kita, kemampuan komunikasi pun jadi dites. Karena biasanya kita kalau ngajar vokal, we use our body a lot. Kita contohkan. Tapi sekarang nggak bisa. Kamu nggak bisa contohin, kamu nggak bisa kasih tahu postur harus seperti apa. Yang tadinya bisa cuman kayak pundak, kita cuman pegang pundak dia udah tahu dia harus ngapain. Sekarang kita harus jelasin kenapa harus begitu. Dan kemampuan komunikasi juga jadi dites banget menurut aku gitu. Benar sih. Tapi berarti kemampuan adaptasi itu udah jadi kebiasaannya Cici yang Cici bawa dong sebelum COVID. Iya gak sih? Iya.
Pasti kan sebelumnya pasti Cici udah melakukan banyak adaptasi nih. Betul. Dari anak SMA ke kuliah, dari anak kuliah jadi ngajar gitu kan sih. Waktu SMA ke kuliah, how was it? How was it, Ci? Susah gak apa sih? Kalau buat aku pribadi nggak terlalu ya. Karena aku malah merasa ketika SMA kan kita tuh SMA kita kan standardized testing banget ya. Maksudnya kayak lo gak suka kimia lo harus belajar kimia gitu kan. But begitu masuk kuliah aku pilih fakultas yang emang aku pengen pelajari. Sehingga buat aku malah kayak akhirnya gitu lah. I'm learning something that I really wanna know gitu. Karena buat aku kayak science it's not my forte gitu. And it's not something that I would like to know more juga gitu pada saat itu ya pas aku SMA. Jadi buat aku it's such a liberating experience ketika kemudian masuk musik ketemu sama orang yang punya passion yang sama-sama aku. And we can actually make and do something, latihan bareng, terus ada kelas ensemble. Jadi ternyata bisa bikin ini, ternyata bisa bantuin temen resital, latihan, ini itu gitu kan. And then learning something new, something different gitu buat aku malah menyenangkan banget. Banyak masuk job jadi bisa scheduling gitu scheduling belajar itu juga dan kerja juga sejak masuk, sejak aktif di dunia, di industri musik. As a singer ataupun as a musical theater performer juga kita ketemu dengan klien yang berbeda-beda, dengan director yang berbeda-beda, castmates yang berbeda-beda, tim produksi yang berbeda-beda. Sehingga ya mau gak mau ya kita harus punya kemampuan adaptasi. Karena kalau kita cuma tahu one way to do a certain thing, bisa gila. Karena orang beda-beda. Ya, the way orang ngedirect sesuatu juga beda director dan mereka punya pola yang berbeda, metode yang berbeda, approach yang berbeda. Gaya yang berbeda. Gitu. Kalau misalnya kita cuma biasa sama si A gitu terus ketemu sama B terus kayak tapi kan si A ngedirectnya kayak gini. Ya sampai kapan juga si B akan gue gak peduli gitu karena gue gak gitu kan. Jadi ya kita sebagai performer ya harus bisa adapt gitu. That's good to hear sih. Karena mungkin banyak yang udah belajar vokal. Menurut aku ya kayak di dalam masa online ini mereka terbiasa dengan face to face, laptop dan mukanya gitu kan. Benar. Terus tiba-tiba disuruh perform on site. Mereka sekarang mereka awkward ya kayak gak tahu mesti ngapain. Kagok kan rasanya ada muscle yang belum dilatih gitu. Benar. Iya. Tantangan baru kan sebenarnya buat vokalis-vokalis kita sekarang. Sebenarnya vice versa ya. Aku merasa kayak untuk orang yang biasa perform di on stage dan kemudian harus bertatapan dengan kamera itu juga awkward. Oke. Iya. Very awkward karena nggak ada reaksi. Kamu berkomunikasi dengan benda mati. Bener sih. Gitu. Itu awkward banget rasanya. Awkward banget. Tapi kebalikannya ketika kamu terbiasa udah ngeliat kamera dan harus on site lagi, you don't know how to communicate with people gitu jadinya. Nah itu jadi kayak again kemampuan adaptasi. Kita harus terbiasa untuk kayak melatih konsentrasi atau fokus mata kita misalkan gitu. Untuk create communication gitu. As a performer gitu dari bernyanyi what you want to say through your eyes juga kan kayak gitu. Itu menjadi penting banget gitu. Jadi karena satu hal yang aku banyak temukan adalah kemampuan untuk fokus mata sih yang paling banyak aku rasa menjadi tantangan tersendiri ya, which aku alami juga ketika aku awal-awal belajar gitu. Untuk kayak misalnya kita ngelihat mata orang, kalau lama-lama kayak boleh nggak sih nggak harus lihat-lihatan terus gitu kan ya. Tapi ketika kita manggung kita harus punya kemampuan itu gitu. Siapapun ininya ya kita obviously kalau kita manggung kita nggak ngelihat satu orang terus dari awal lagu sampai akhir lagu. Iya, itu creepy tapi sih. ketika kita lihat mata orang, we communicate, we focus our eyes to that person sehingga orang itu juga ngerasa dia bisa relate sama kamu. Kalau misalnya nggak bisa, penonton akan kesulitan untuk bisa connect sama kamu gitu as a performer. Dan gitu. jadinya nggak ngerti dengan apa yang dibawakan oleh performer itu ya kalau misalnya nggak bisa relate. Betul. Kita kan kalau nonton sebuah pertunjukan, we wanna connect with the audience. With the audience. Atau kita sebagai audience kita pengen connect dengan orang itu gitu kan. Siapapun itulah gitu. Mau instrumentalis juga sama. I feel it juga sih. Apalagi kalau nonton resital anak-anak gitu ya sih. Iya. Ya kan? Kayak ini kan repertoire aku nonton pertunjukan musik
mostly yang akhir-akhir ini udah mulai onsite ya resital kita di kom gitu kan. Betul. Kalau yang mau nonton di YouTube kita banyak. Terus banyak ya, bukan banyak lah ya, banyak ya kayak uang banyak. Dan resital itu kan kadang aku bantuin di situ sebagai live streamer gitu kan. Right. Dan di situ ketika mereka ada komunikasi dengan audiens itu yang menurut aku priceless dan susah banget dicari di manapun. Betul, itu yang gak bisa orang dapetin dari recordings. Yes. Kalau misalnya kita hanya akan main atau nyanyi aja, terus we don't try to connect with them, interact, or I don't know, make it more personal. Ya orang dengerin CD aja. Engaging juga ya sih ya. Gitu. But we need to be able to engage the audience one way or another lah gitu ya. The hardest part about being a performer is being able to be vulnerable in front of a lot of people. Itu gak semua orang siap. Dan gak semua orang punya ability-nya juga ya untuk. Punya ability pasti punya, tapi mau apa enggak? Oke, ya, willingness berarti willingness, ya. Karena scary untuk bisa kayak open your heart. Basically kan art is about expression. If we can't share our inner self, kayak maksudnya passion kita, emotions kita, orang akan sulit untuk connect gitu. Sulit untuk relate juga ya. Untuk relate susah, karena it's not as simple as kalau bawain lagu sedih harus frowning, kalau bawain lagu happy harus tersenyum. It's not as simple as that gitu. It's about being truthful to what you're saying or playing gitu. Vokal menurut aku punya punya kemudahan dengan adanya lirik sehingga kita bisa just say what you mean atau mean what you say gitu. Tapi with other instrumentalists, if ininya nggak tergerak, orang akan sulit untuk ya udah it's just gonna be like an acrobatic performance. But that's it gitu. But I think at least for me ya, ketika aku melihat sebuah performance, aku ingin bisa connect dengan performernya. Emotion wise, expression wise, aku pengen tersentuh sama performance-nya gitu. Jadi pengen kayak kalau duduk nonton tuh kayak yes gitu kayak iya gitu loh, pengen dapat rasa merindingnya, dapat rasa kayak wah gila ya ini gitu loh. Itu performance yang at least aku personally kejar gitu ya. Yes. Bukan performance yang kayak wah jago gitu. Karena everyone can be jago. And you can detect that on the stage ya sih. Iya. Sih? Gitu. Kayak dan maksudnya benar. Which is jadi musisi jago menurut aku juga sesuatu yang penting gitu. It's skill ya. Maksudnya skill juga sesuatu yang harus dibangun. Betul. It's not gonna happen overnight. You need to work for it. Ada orang yang born with it. Tapi kalau misalnya nggak diasah juga nggak, buat aku ya nggak jadi apa-apa juga gitu ya. Jadi harus diasah. You have to work for it. But at the end of the day, yang paling penting adalah rasa. Cause that's what art is about, I feel. Gitu. In general ya. Like when people dance, kamu bisa lihat dari cara mereka menggerakkan badannya, it has meaning on every movement gitu. Dan kalau misalnya mereka nggak ada rasa, pasti kita bisa bedain kok. Bener. Gitu. Jadi buat aku at the end of the day yang terpenting adalah how we use it as a media to say something gitu. And saying something is important dalam performance kita ya berarti ya. In whatever we can. In whatever we perform juga berarti kan. Right. Since when Cici bisa relate dengan musik sih? Dari kecil. Karena dari kecil kan emang kebetulan keluarga kan banyak musisi. Jadi berarti papa mendukung banget ya Ci ya? Sangat. Nah, bahkan ketika aku lagi kayak, tapi aku mau ngambil musik kayak ambil musik aja gitu kan. Kalau anak-anak yang lain kan mungkin kayak aku mau ambil musik buat apa gitu kan. Kalau aku kebalikannya, kayak exactly kebalikannya gitu. Jadi very supportive dan udah jadi bagian sehari-hari sih, kayak misalnya ke studio gitu ikut papa kebetulan kalau misalnya beliau rekaman ya yang ikut gitu udah biasa kayak oh kayak gini toh kerjaan arranger gitu ya. Oh kayak gini toh kalau produce rekaman gitu kan, itu udah biasa gitu. Tapi baru kemudian terjun dan menekuninya dengan kemauan sendiri. Mungkin sekitar SMP kali ya. Oke. SMP yang benar-benar mulai kayak oh aku mau melakukan ini gitu.
Sebelumnya itu justru malah aku pertama kali les nyanyi adalah karena aku punya injury di pita suara waktu kecil. Oke. Jadi injury apa sih? Jadi ada benjolan di pita suaranya yang pada waktu itu harusnya dioperasi. But I was 5 years old. Jadi orang tuaku kayak enggak gitu kan karena kalau misalnya ada apa-apa ini nanti worst case scenario-nya kan otomatis kebisuan ya, which is itu kayak no. jauh-jauh, buang jauh-jauh. Jadi diputuskanlah jangan dulu deh, jangan dioperasi dulu. Let's see what we can do. Apakah bisa mengecil sendiri, apakah bisa beradaptasi, apakah bisa blablabla gitu kan ya. Akhirnya coba deh les, gitu kan. Akhirnya coba les, so I can learn how to use my vocal cord dengan cara yang lebih sehat. Oke. Gitu. Since 5? Dari umur 5 tahun. Jadi umur 5 tahun aku les vokal, itu tujuannya untuk itu sebenarnya. Bukan untuk kayak mengembangkan bakat yang enggak. Not at all. Sehat. Kamu kalau dengar suara aku umur 5 tahun, you would think that it's a boy. Oh, because of that. Yeah. Benjolan itu ya. Gitu, karena suaranya serak banget dan kayak suara anak laki-laki. Gitu. Oh, umur 5 tahun? Umur 5 tahun. I think anak cewek umur 5 tahun tuh pasti suaranya cute. Lucu gitu enggak, kan? Aku enggak. Aku enggak sama sekali. Makanya gara-gara itu. Jadi so for the first few years fokusnya adalah untuk itu. Untuk as a therapy. Iya, supaya bisa terbiasa pakai otot di dalam leher ya Ci ya. Oh gitu. Wow. Terus sampai kapan sih? Yuk maksudnya kayak terus sampai sekarang. Oh, wow. Gitu. Sampai SMP kan tadi Cici bilang SMP yang akhirnya mulai mendalami untuk skill wise gitu. Sebelumnya sih enggak. Kalau yang tadinya cuman kayak breathing, napas gitu. Nah, maksudnya nyanyi, tapi buat akunya pribadi nggak ada ambisi untuk kayak nanti udah gede mau jadi penyanyi. Oh oke, gitu. Ya, cuman formalitas aja biar sehat gitu lehernya. Oh, gitu. Pas SMP baru kayak SMP baru kan mulai ngeband tuh, SMP mulai berasa seru banget ya ngeband gitu kan. Mulai reguleran tuh dari SMP tuh. Seru banget. Terus reguleran dari SMP. Dari situ mulai berasa kayak this is actually something fun to do. And I get to make money untuk uang jajan pada saat itu nggak gede. Tapi ya aku bisa jajan sepuasnya gitu kan. You can make your own money. I can make a living gitu kan dari situ ternyata gitu. Jadi dari situ mulai kayak I think I wanna do this gitu. Jadi barulah mulai yang kayak mulai ada target gitu. Kalau les tuh berarti emang untuk menambah skill gitu. Berarti along your journey tuh papa selalu di sampingnya sih ya, papa mama gitu selalu kayak support you gitu kan. Support selalu. Asik gitu. juga ya dari kecil dibawa untuk music arranging segala macam. Iya cuman ngeliatin aja di dalam studio gitu. Tapi ya maksudnya jadinya expose terhadap musiknya cukup dini ya bisa dibilang gitu. Karena mostly yang aku tahu kebanyakan orang tua yang misalnya orang tuanya dokter nih, anaknya most likely nggak mau jadi dokter gitu, tapi itu justru kebalikannya. Your father is musician. Because he brings you around, akhirnya jadinya nemplok gitu kan. Jadi nemplok, benar. Jadi nemplok dan memang apa ya, mungkin kalau sekarang kan orang banyak ngelihat itu pertanyaan utamanya kalau mau jadi musisi adalah mau makan dari mana, mau cari duit dari mana, ya kan? Itu selalu yang dari angkatan aku, angkatan sebelum aku, angkatan sesudah aku, sampai murid-murid sekarang pun juga pasti masih ada yang di keluarganya, at least satu orang deh, pasti ada yang mempertanyakan itu sama mereka. Lo jadi musisi makan apa gitu. Musisi mau jadi apa lo gitu kan, mau kerja di mana gitu. Tapi sebenarnya mau jadi musisi. Skup musik itu kan luas ya. Ini yang orang nggak banyak tahu gitu. Dan perbedaannya adalah pada saat itu orang tuaku kerjanya dari musik. Jadi kalau misalnya ditanya kayak lo mau cari duit gimana? Ya look at my parents. Bukan nyokap gue bisa, berarti bisa aja sebenarnya gitu. As long as you know how to work if you can work for it. Gitu, then go for it. And go for it gitu. Sekarang kalau misalnya kita mau kerja kantoran juga sama aja kan. Gini, there's always a possibility untuk gagal. Itu selalu ada di sektor apapun. Setuju. Iya kan? Banyak orang kesulitan cari kerja. Banyak.
Banyak orang yang sarjana ekonomi juga belum tentu langsung dapat kerja. Benar, kan? ada yang sarjana ekonomi kerjanya jadi musisi. Musisi, yes. Ada yang sarjana seni kerjanya jadi editor misalnya gitu. Yeah. Atau kerja di perfilman. Perfilman, ada aja gitu. Ya. Ada aja. So, ada yang sarjana komputer kayak aku sekarang jadi podcaster ya. Benar. Jadi kayak anything can happen gitu ya. Tapi buat aku yang penting adalah ketika kita commit untuk melakukan sesuatu, for example, aku mau kuliah musik, kita harus tahu kita mau ngapain setelah itu. Have a plan, gitu loh. Jangan kayak masuk musik karena banyak juga yang kayak masuk musik soalnya kayaknya gampang. Itu adalah sesuatu yang common juga menurut aku gitu. Kayak lo enak banget ya kuliah musik ngapain sih nyanyi doang. Itu kan sesuatu yang itu sering banget aku terima gitu, yang aku dengar gitu. Aku kayak wow, kalau gampang silakan mau tukeran tempat aku boleh banget loh gitu kan. Cuma ya memang menurut aku adalah pengetahuan orangnya sih yang belum banyak ya. It's not common yet di society gitu bahwa this is something that we can actually do for a living gitu. Scope-nya juga luas sekali gitu, nggak semua orang mikirnya cuman kayak kalau jadi musisi berarti jadi artis. No. Buat aku bisa pengertian artis dan selebriti aja udah beda banget gitu. Benar. Jadi dan produser juga beda ya. Jadi bisa jadi produser, kita bisa kerja di perusahaan rekaman, kita bisa kerja jadi soundman, sekarang udah ada sound design di UPH gitu kan. Jadi udah lebih luas scope-nya gitu, dan hopefully dengan adanya peminatan-peminatan yang mencakup banyak musik yang lebih luas gitu, industri musik yang lebih luas, hopefully ya perlahan-lahan society-nya juga akan lebih mengerti betul. Gitu. Dan semua lini musik yang sudah ada di industri kita semuanya ada di UPH ya. Betul. Ada 7 peminatan, jadi nggak mungkin nggak ada. Kita ada musik, soalnya kita lengkap banget kan sih, ada komposisi, sound design, music production, benar, you name it lah semuanya ada di dan klasik dan klasik kontemporer, komposisi, Jadi, banyak. Tunggu apa lagi Ci? Langsung daftarkan diri Anda kan. Segera. Thank you banget Cici untuk obrolan hari ini. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih juga. Semoga Cici terus enjoy dengan what you are endeavoring right now. Amin. Kan pasti kan banyak hal yang Cici mau lakukan, project and stuff gitu. Betul. Dan ngajar di UPH as major vokal. Betul. Thankful banget buat kesediaannya untuk ngobrol. Kapan-kapan kalau diundang lagi. Oh tentu, pasti mau. Sip yes. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nonton lagi episode vokal departemen dan vokal, mungkin anak-anak beasiswa juga pengen ditonton, silahkan dikepoin di dalam Vistalk kita, baik di Spotify atau di YouTube, nanti kalian dimanapun kalian mendengarkan. Saya Krismo dan Cidea pamit undur diri semuanya. Thank you, God bless. Bye.